Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 24 Juli 2021, pertemuan ke-21 dari pelajaran membaca teks sambil mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu Arab. Dan hari ini saya mengutipkan sebuah berita yang lagi tren di berbagai negara tentang skandal atau kasus penyadapan yang menggunakan program software yang disebut dengan spyware, namanya Pegasus, yang diproduksi oleh satu perusahaan teknologi informasi di Israel. Beritanya mengatakan tahqiqatun jinaiyatun haulal alami akiba fadihati Pegasus wa Macron yugayiru hatifahu lil istibahi bikhtirakihi. Jadi investigasi atau penyelidikan kriminal di berbagai negara setelah skandal Pegasus dan Macron, Presiden Prancis, mengganti handphonenya karena curiga telah disadap atau telah diterobos handphonenya. Kita lihat secara nahwu ya, tahqiqatun ya. Ini isim masdar dari kata hakka kayu hakiku tahqiqan, yang arti sebenarnya membuktikan kebenaran. Kalau di negara-negara Arab itu ada metode penulisan skripsi atau tesis yang disebut dengan tahqiq. Jadi kalau misalnya ada manuskrip tua, kemudian diteliti untuk membuktikan kebenarannya, kemudian menjelaskan kalimat-kalimatnya, itu yang disebut dengan tahqiq ya. Sering saya sebutkan bahwa kalau ketemu isim dan tidak ada alasan untuk mengkasrah atau memfathah, dia langsung diposisikan marfu, jadi tahqiqatun, dan posisinya adalah mubtada. Jinaiyah adalah sifat terhadap tahqiqat. Juga sering saya menyampaikan kalau jamak gairu akil adalah diposisikan mufrad muannas, makanya sifatnya jinaiyah tuh di sini mufrad karena dia diposisikan sebagai mufrad muannas. Haula ini yang disebut dengan zarab makan di sini, dia mansub ya. Haula al-alami adalah mudhafun ilaihi. Jadi zarabnya ini mudhafun ilaihi al-alami. Akibah juga zarab, tapi ini zarab zaman ya. Ini sama artinya dengan ba'da, setelah. Arti sebenarnya akibah itu yang di belakang, buntut ya. Karena dia zarab, makanya dia mansub dan dia mudhafun. Fadhiha ini mudhafun ilaihi, jadi fadhihati, dan dia juga sekaligus mudhaf. Dan Pegasus adalah mudhafun ilaihi sani dalam jumlah ini ya, dalam kalimat ini. Ini titik. Wa Macron ini yang disebut dengan jumlah ibtidaiyah, maksudnya kalimat baru lagi. Macron dia juga isim. Yugayiru ini khabarnya itu, dan dia karena fi'il mudhari, fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila Macron. Hatifahu adalah maf'ulun bi dari yugayir, jadi mengganti handphonenya. Hatifa, hu-nya ini yang dhamir di sini kembali ke Macron juga, jadi mengganti handphonenya ya. Hatif ini kadang-kadang juga disebut jawal ya, atau lengkapnya sebenarnya hatipun jawal, telepon yang mobile yang bisa bergerak itu. Jadi kadang-kadang disebut jawal ya, jawalun. Lil istibahi adalah jar majrur, ada lam huruf jar di sini. Istibah, hati-hati ya, ini haknya di sini bukan dhamir, dia bagian dari kata-kata syabbaha ya, syabaha atau sama, serupa ya, syabaha ya. Lil istibahi bikhtirakihi juga jar majrur, ada ba di sini harfu jar.
Ikhtirak menembus ya, disadap itu haknya ini kembali ke hati. Jadi tahqiqatun jinaiyatun haulal alami akiba fadihati Pegasus wa Makron yugayyiru hatifahu lil istibahi bikhtirakihi. Penjelasan lanjut mungkin dibedakan ya, ini ikhtaraka ini kan haraka ya, jadi membocori sebenarnya, menembus itu, kemudian dibuat dalam timbangan ifta'ala, ikhtaraka, hanya ada kata yang mirip, ada ikhtaraka, haknya ini hak tipis, dengan kha itu, ikhtaraka. Kalau ini menembus, kalau ini bakar, terbakar ya. Makanya ada ungkapan yang sangat terkenal dalam kisah Isra Mi'raj ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi malaikat Jibril tiba di Sidratul Muntaha dan tiba saatnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, malaikat Jibril itu menyampaikan ungkapan yang kemudian sangat terkenal yang mengatakan lau taqaddamtu ana ihtaraktu. Kalau saya maju, saya terbakar. Walau taqaddamta anta, tapi kalau kau Muhammad yang maju, ihtarakta itu. Kamu bisa menembusnya itu. Nah, terkait dengan kasus Pegasus ini sebenarnya sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan keterangan detail tentang bagaimana cara kerja atau mekanisme kerja program Pegasus ini, tapi intinya dia bisa menyadap alat komunikasi, terutama handphone yang kategori smart handphone itu, baik Android maupun iOS itu. Jadi bisa menyadap semuanya, komunikasi termasuk mengambil data di handphone, dan oleh karena itu pesannya setiap orang dituntut untuk lebih berhati-hati untuk meninggalkan jejak digital yang bisa merugikan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wa ila liqa'in qadimin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.